Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan mata kuliah jaringan saraf tiruan. Di modul 3 ini kita akan membahas tentang jaringan HEP. Nah, jaringan HEP atau biasa disebut Hebbian itu adalah salah satu hukum pembelajaran jaringan saraf tiruan yang pertama. Dikemukakan oleh Donald Hebb pada tahun 1949. Nah, Donald Hebb ini memperkenalkan cara menghitung bias dan bobot itu secara iteratif atau secara berulang. Nah, model Hebb ini adalah model yang paling tua di dalam menggunakan aturan supervisi. Jadi kecerdasan buatan dalam sebuah jaringan saraf tiruan yang supervise atau tersupervisi. Nah, kemudian dasar pemikiran algoritma Hebb itu adalah apabila dua neuron yang dihubungkan dengan sinapsis kemudian sama-sama aktif, bernilai positif atau sama-sama negatif, maka kekuatan sinapsisnya akan meningkat. Tetapi apabila kedua neuron itu aktif secara tidak sinkron, nilainya berkebalikan, maka kekuatan sinapsisnya akan melemah. Maka di dalam setiap iterasi atau setiap perulangan, bobot sinapsis dan bias diubah berdasarkan perkalian neuron di kedua sisinya. Untuk jaringan layer tunggal atau single layer dengan satu unit keluaran, di mana semua unit masukan X terhubung langsung dengan unit keluaran Y, maka perubahan bobot digunakan bersamaan WI, W itu berarti bobot, weight, I itu adalah urutan, bobot baru itu sama dengan bobot lama ditambah X kali Y. Nah, algoritmanya yaitu langkah pertama adalah dengan menginisialisasi, di mana WI, bobot I itu diisi dengan 0, I-nya dari 1 sampai N. Kemudian langkah yang kedua, untuk semua vektor input itu S di sini, dan unit target output atau T, maka dilakukan hal berikut ini. XI diisi dengan SI, di mana I mulai dari 1 sampai dengan N. Ini dilakukan untuk melakukan set aktivasi. Jadi set aktivasi itu adalah untuk mengaktifkan perhitungan apa yang akan dilakukan. Nah, untuk inputnya XI diisi dengan SI. Kemudian untuk output keluaran Y itu diisi dengan T, target. Untuk Y sama dengan 1 sampai N. Kemudian perubahan bobot baru diisi dengan bobot lama ditambah XI kali Y, di mana I dari 1 sampai N. Begitu juga bias itu diisi dengan bias baru sama dengan bias lama ditambah Y atau output. Nah, perbaikan bias itu diberlakukan sama seperti bobot dengan perhitungan ini, sehingga biasanya bobot disimbolkan dengan delta W. Untuk bobot delta W sama dengan XI kali Y, sehingga bobot baru itu sama dengan bobot lama ditambah delta W. Nah, mungkin akan lebih jelas kalau seperti ini. Ini adalah sebuah single layer, satu layer, di mana ada beberapa unit input, X1, X2, dan seterusnya. Kemudian masing-masing input itu punya weight, bobot, yaitu W1, W2, dan seterusnya. Kemudian output itu juga tergantung dari bias. Bias itu dinilai 1. Bias itu fungsinya apa? Mengubah threshold. Threshold itu apa? Threshold itu adalah batas. Nah,
Sehingga Y itu nanti menjadi output. Output antara proses input dan bobot kemudian digabung dengan bias. Nah, threshold di sini fungsinya adalah untuk menentukan hasilnya seperti apa. Hasilnya cenderung di atas atau cenderung di bawah. Kalau di bawah threshold, maka dianggap tidak ada. Yang dianggap ada adalah yang di atas threshold atau batas. Nah, di dalam jaringan HEP itu kita bisa memberikan simbol-simbol data itu bisa berupa biner 0,1 maupun bipolar. Bipolar itu nilainya adalah -1 dan 1. Jadi kalau benar itu nilainya 1, kalau salah -1. Kalau itu bipolar. Tetapi kalau biner, benar itu 1, salah itu 0. Nah, sekarang kita akan menghitung jaringan HEP, tetapi dengan contoh yang sederhana, yaitu bagaimana logika AND jika kita menggunakan jaringan HEP. Nah, jaringan yang pertama itu bisa inputnya biner, kemudian outputnya juga biner di poin A ini. Nanti kita lihat contoh jika inputnya biner, keluarannya bipolar. Begitu juga jika input dan keluarannya itu sama-sama bipolar. Nah, sekarang kita lihat contoh yang pertama. Contoh yang pertama itu adalah jaringan HEP untuk menyatakan logika AND. Jika representasi tampilan masukan itu berupa bilangan biner dan keluarannya juga biner. Nah, kita lihat input. Inputnya adalah X1 dan X2, di mana biasnya itu kita berikan 1 semua, seperti yang di gambar ini, bias itu 1 dimasukkan. Nah, di dalam gerbang AND atau logika AND, output itu disamakan dengan target. Kita tentu tahu bahwa gerbang AND outputnya adalah perkalian dari kedua inputnya. Jika X1-nya 1, X2-nya 1, maka targetnya adalah hasil perkalian antara 1 dan 1, hasilnya 1. Kemudian, pada posisi 1, 0, maka targetnya juga 0. 1 kali 0, 0. 0 kali 1, 0. 0 kali 0, 0. Nah, sehingga target itu adalah output yang diharapkan. Maka, jika kita akan menggunakan jaringan HEP untuk menentukan apakah jaringan HEP itu bisa digunakan untuk mengenali gerbang AND jika inputnya biner, outputnya biner. Maka sesuai dengan algoritma tadi, langkah awalnya adalah semua bobot dan bias diberi nilai 0. Ini, masukkan X1, X2. 1 ini adalah bias ya. 1 ini bias, diberikan nilai 1 semua. Sedangkan X1, X2 diberikan nilai biner sesuai kombinasinya 11, 10, 01, 00. Nah, T itu targetnya. Targetnya adalah perkalian antara X1 dan X2. 1 kali 1, 1. 1 kali 0, 0. 0 kali 1, 0. 0 kali 0, 0. Dan jadi target itu adalah target itu adalah output yang ideal di gerbang N begitu ya. Nah, langkah pertama adalah membuat sebuah inisialisasi ini.
bobotnya W1 0, W2 0, biasnya 0. Semua dikasih 0. Kemudian kita menghitung bagian ini. Delta W1. Maka, untuk menghitung delta W1, maka kita lihat rumus ini. Delta W1 sama dengan X1 kali T. Delta W1 itu X1 kali T. 1 kali 1, hasilnya 1. Bagaimana delta W2? Delta W2 itu sama dengan X2 kali T. Delta W2, X1 kali T. X1-nya 1, X2-nya 1, T-nya 1. 1 kali 1, hasilnya 1. Nah, bagaimana dengan delta B? Ini rumusnya adalah 1 kali T. 1 kali T. 1 kali 1 hasilnya 1. Nah, terus kita isi ini. Ingat, delta W1 sama dengan X1 kali T. Delta W1, 1 kali 0. Delta W2, 0 kali 0. Kemudian biasnya adalah 1 kali 0. 0. Kemudian berikutnya delta W1 sama dengan ini 0, itu hasil dari mana? Dari X1 kali T. 0 kali 0 hasilnya 0. Ini 1 kali 0 hasilnya juga 0. Bobot delta B sama dengan, ini sama dengan 1 kali T. Hasilnya ini. Terusnya 0 kali 1, 0 kali 0 hasilnya 0. 0 kali 0 hasilnya 0. Ini 1 kali 0, satunya bukan, ya boleh lah dari sini, karena emang biasnya 1 ya. Bias itu 1 kali T. Ya karena biasnya 1, oke lah. 1 kali 0, 0. Nah, di sini perubahan bobot kita sudah isi. Bagaimana dengan bobot baru? Nah, kita lihat berdasarkan inisialisasi dulu. Inisialisasi adalah memberikan semua bobot dan bias ini nilai 0 semua. Namanya inisialisasi, ya itu memberi nilai awal. Nah, ini hasilnya dari mana? W1, kita lihat, WI baru sama dengan WI lama ditambah delta WI. I-nya 1 sampai dengan 2. W baru, ini W baru, sama dengan W lama, ditambah dengan delta W1. Jadi ini, itu adalah ini tambah ini. Jadinya 1. 0 ditambah 1, hasilnya 1. Bagaimana dengan ini? Ini juga bobot lama ditambah dengan delta W2. Untuk W2 ya, W2 yang baru adalah W2 lama ditambah delta W2. Jadi 1 itu berasal dari 0 tambah 1. Hasilnya 1. Kemudian 0 ditambah 1, hasilnya 1. Ini bagaimana? 1 ditambah 0, hasilnya 1. 1 ditambah 0, hasilnya 1. 1 ditambah 0, hasilnya 1. Terus ini berasal dari 1 ditambah 0, hasilnya 1. 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 1 ditambah 0, hasilnya 1.
1 ditambah 0 hasilnya 1. Nah, sekarang kita sudah mengisi dengan lengkap tabel ini. Kita lihat dari hasil ini terakhir W1 sama dengan 1, W2 sama dengan 1, bobotnya sama dengan 1. Nah, kita hitung dengan menggunakan rumus ini. Sigma, bobot kali input ditambah bias, untuk I sama dengan 1 sampai dengan 2, itu rumusnya adalah W1, 1 kali X1 ditambah 1 kali X2 ditambah 1. 1 itu biasnya ya. Nah, kemudian kenapa ini bisa jadi 1 dan 1 juga? Kita lihat dari sini. W1 dan W2 terakhir isinya adalah 1. Itu yang dipakai terakhir. 1, 1. W1-nya 1, W2-nya 1, biasnya 1. Jadi rumus ini W dan X-nya, W dan B-nya berasal dari perhitungan terakhir ini. Sedangkan X1 dan X2 berdasarkan urutan ini. Sehingga kita sudah ketemu W1 adalah 1, W2 adalah 1, biasnya juga 1. Maka kita masukkan di dalam rumus sehingga ini yang depan X1 dikali W. Ini dibalik saja ya, tapi sebenarnya artinya sama. X1 ya berarti ini dari X1 1, kemudian W1 tadi kita sudah melihat W1 isinya 1, kemudian X2 isinya 1 dikali W2. W2 isinya berapa tadi? W2 isinya juga 1. Ditambah dengan bias. Biasnya isinya 1. Nah, begitu juga untuk yang lain juga dilakukan seperti itu. Oke, kita tulis dulu. Misalnya, yang depan ini adalah X1. 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Kali W1. Kali W1 ya, W1-nya 1. Terakhir nilainya 1 tadi, semua. Kemudian ditambah dengan X2. X2-nya 1, X2-nya 0, X2-nya 1, X2-nya 0. Dikali dengan W2. Ini W2. W2-nya berapa? W2-nya adalah 1. Ditambah dengan bias. Biasnya berapa? Biasnya adalah 1. Sehingga 1 dikali 1 ditambah 1 kali 1. Ini 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. 1 ditambah 0 ditambah 1 hasilnya 2. 0 ditambah 1 ditambah 1, 2. 0 ditambah 0 ditambah 1 hasilnya 1. Nah, di dalam fungsi jaringan itu diberikan nilai 1 jika jaringannya bernilai lebih besar atau sama dengan 0. Diberikan nilai 0 jika jaringannya bernilai kurang dari 0. 3 itu lebih besar atau sama dengan 0, sehingga diberikan nilai 1. Begitu juga 2 itu lebih besar dari 0, diberikan nilai 1. 2 juga lebih besar dari 0, diberikan nilai 1. 1 juga lebih besar dari 0, sehingga diberikan nilai 1. Sehingga di sini terlihat bahwa fungsi jaringan itu tidak sama dengan target. Target apa? Target di dalam fungsi N. Kalau fungsi N, targetnya, outputnya yang dikehendaki adalah 1, 0, 0, 0. Nah,
Sehingga bisa disimpulkan bahwa jaringan ini, jaringan HEP dengan input biner, kemudian output juga biner, itu tidak bisa mengenali pola ini. Ini kita lihat, inputnya biner, outputnya juga biner, tidak sesuai dengan target yang dimaksud dalam gerbang N. Di sini outputnya 1111, sedangkan fungsi N adalah 1000. Nah, itu untuk jaringan HEP dengan mengenali fungsi N, input biner, output juga biner. Nanti kita lihat contoh berikutnya.